di live Pusaka PP Jakarta Pusat. Kali ini saya langsung memandu jalannya diskusi nanti dengan narasumber kita. Teman-teman mungkin sudah tahu di sosial media PPIJP dari pagi kita umumkan bahwa malam ini akan ada live bersama Pak Wali Kota Bogor, yaitu Kang Bima Arya. Sambil menunggu Pak Walinya bergabung dengan kita, silakan di-share ke teman-teman yang lain live ini, ajak saudara-saudaranya, ajak ibu bapaknya, teman, pacar, mantan juga boleh diajak gitu ya untuk nonton live Pusaka, Pusat Diskusi Anak Jakarta. Spesial kali ini kita mengundang salah satu pejabat yang sedang memimpin Kota Bogor. Teman-teman, sahabat Pusaka, silakan juga bisa disaksikan live Pusaka Record di YouTube. Edisi pertama juga sudah hadir, sudah kita upload di akun official YouTube PPIJP. Di sana juga nanti akan ada Pusaka Live Record. Selain Pusaka Live yang ada di Instagram, di sana juga ada Pusaka Live Record. Yang pasti narasumbernya juga tidak kalah menarik dengan narasumber yang kita hadirkan saat live itu ya. Yang belum subscribe, silakan subscribe channel YouTube PPIJP, like, share, dan komen juga jangan lupa di situ. Dan silakan request barangkali teman-teman mau meminta menghadirkan siapa sebagai narasumber, silakan komen saja di YouTube channel kami. Insya Allah kita bisa hadirkan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang memimpin saat pandemi ala Kang Bima Arya. Sedikit info juga, Jakarta Pusat sampai saat ini juga masih melakukan beberapa aksi dan melakukan penggalangan dana sosial untuk membantu mereka yang terkena dampak dari wabah ini. Kita berharap mudah-mudahan ini segera selesai ya, karena sudah hampir 4 bulan wabah ini atau pandemi ini hadir di negeri kita. Kita berharap semoga semua cepat selesai agar kita bisa beraktivitas normal seperti biasa. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Apa kabar Kang? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa dulu mungkin Kang yang sudah bergabung dengan kita dari teman-teman Purna Paskibraka Indonesia Jakarta Pusat. Ya, assalamualaikum, apa kabar teman-teman Purna Paskibra semua. Dengan teman-teman yang lain. Gimana kan keadaannya sekarang kan? Sehat Kang? Alhamdulillah, baik. Masih harus jaga ritme, jaga kondisi. Pengennya terus gaspol, kerja ke lapangan, tapi tetap harus tetap hati-hati. Jadi banyak vitamin, jaga makan dan lain-lain. Ya. Jadi selama 2 minggu ini aktivitas Pak Wali, izin nih saya manggil Pak Wali apa Kang Bima aja nih? Apa aja terserah. Apa aja. Ya. Jadi selama dua minggu Kang aktivitas kebanyakan di lapangan atau banyak koordinasi di kantor atau bagaimana Kang? Ya semuanya, rapat-rapat di kantor dengan dinas-dinas, kunjungan ke lapangan, hampir setiap hari ke lapangan. Yang agak repot memang ketika puasa, kunjungan ke pasar, mengamankan pasar, mengurai kerumunan di pasar, terus PSBB dikawal di lapangan, gitu ya. Banyaklah. Kemudian bantuan sosial, banyak aduan yang salah sasaran dan lain-lain. Terus merancang macam-macam program. Jadi setiap hari ada aja agenda ke lapangan. Apalagi pada saat bulan puasa kemarin, pasti pasar dan tempat pusat pembelanjaan juga ramai ya Kang ya? Pasti. Iya, ya, tumpah ruah semua. Itu kira-kira seminggu sebelum Lebaran lah puncaknya itu. Dan memang bukan hanya orang Bogor aja. Bogor kan dikelilingi oleh kabupaten, jadi masuk dari mana-mana. Itu agak repotnya di situ kita. Kabupaten Bogor ya Kang, Kota Bogor di tengah-tengah gitu kan ya? Iya, iya. Kang, sedikit
boleh cerita atau sharing Kang tentang uh, awal bulan Maret, Kang Bima sempat terpapar COVID setelah kunjungan kerja ke luar negeri. Nah, Ya, waktu itu kondisinya bagaimana Kang kalau saya boleh tahu sampai akhirnya masuk isolasi di rumah sakit? ya Berjuang. sebetulnya kondisinya itu seperti gejala demam berdarah ya. Jadi agak-agak Hmm. sedikit demam, mual, batuk-batuk, nggak nafsu makan. Ya, saya kira hanya jet lag ya, kira hanya capek biasa. Ya, tapi kemudian setelah di swab ya hasilnya positif. Jadi walaupun kata dokter tuh gejalanya ringan ya, tapi tetap aja berat juga waktu itu. Jadi sempat beberapa Hmm. hari itu kehilangan nafsu makan, mual, demam, dan agak sulit tidur waktu itu. Dan kehilangan juga indera penciuman. Jadi nggak bisa nyium apa-apa waktu itu. Berarti memang ada gejala ya waktu itu Kak yang dirasakan oleh Kang Bima pada saat Ya, dinyatakan. ya, ada gejala dan agak agak lama sebetulnya gejalanya itu ya. Kalau kalau demamnya mungkin nggak terlalu lama, batuknya itu seingat saya mungkin 3 minggu ya, 3 minggu hilang ya. Tapi mual-mualnya itu agak lama. Bahkan sekarang Hmm. pun ketika sudah dinyatakan negatif dan sembuh, mual itu masih ada kadang-kadang. Ya, jadi memang recovery-nya agak panjang, agak lama. Hmm. Nah, pada saat dilakukan isolasi Kang di rumah sakit, nah Ya, waktu itu saya sempat melihat berita yang mengambil memimpin pada saat itu wakil wali kota. Nah, waktu itu Kang Bima masih sempat berkoordinasi atau memang benar pure dialihkan ke wakil wali kota Kang? jadi ketika malam dinyatakan positif ya saya telepon Pak Wakil Wali Kota Kang Dedi, Ya, Kang saya Deddy. titipkan Kota Bogor, ya, kemudian diproses menunjuk Kang Dedi sebagai pelaksana tugas Wali Kota, dan saya percayakan sepenuhnya. Jadi saya monitor tuh sesekali aja, jadi 2 hari sekali atau 3 hari sekali saya monitor. Karena nggak mungkin saya tiap hari ya, karena saya pun harus fokus kan dengan perawatan di rumah sakit. Ya kadang-kadang saya nggak bisa fokus untuk baca, kadang-kadang mualnya luar biasa, lemas gitu. Jadi nggak mungkin intens terus. Jadi hanya update 2-3 hari sekali lah ke Pak Wali Kota, Pak Wakil ya. Jadi secara umum saya tahu apa yang terjadi, tapi nggak detail. Berapa lama waktu itu kan di karantina, sempat di karantina? 22 hari di rumah sakit. 22 hari. Dan itu aktivitasnya ya apa yang akan lakukan pada saat isolasi itu? Selain berkoordinasi dan memonitor Pak Wakil. Ya saya lebih banyak ibadah ya. Jadi sholat sunnah, kemudian zikir, membaca, eh, dan banyak juga saya lakukan untuk menulis. Jadi saya menulis, sekarang sudah selesai bukunya, sedang dicetak, insya Allah terbit sebentar lagi. Jadi setiap hari itu saya paksakan menulis, kalau agak fit menulisnya agak banyak, tapi kalau saya nggak konsen karena mual, saya stop dulu nulisnya, cuma tulis pointersnya, besoknya ketika segar, dari pointers itu dikembangin lagi. Nah, begitu pulang ke rumah, saya masih tulis lanjut ya, dan alhamdulillah bukunya sudah selesai. Saya kasih lihat barangkali ini bukunya. Wah, Nah, bukunya ini. dalam 22 hari itu hasilnya Ya, Kang ya? ini Selain COVID. bukunya buku sekitar 140 halaman, menceritakan tentang pengalaman saya dari mulai 1 minggu sebelum divonis positif ya, sampai kemudian hari pertama kerja di balai kota. Jadi ini bukunya. Apa judulnya Kang? Punten Kang? Judulnya? Positif. Positif. Ini Positif. positif judulnya ya. Positif. Ada hikmah lah ya Kang di balik itu semua, di Ya, karantina jadi bisa lebih produktif lagi menulis ya, dan akhirnya menghasilkan suatu buku ya Kang. ya, ya. Nah, akhirnya setelah 22 hari lalu kembali lagi ke rumah, pada waktu itu tidak langsung memimpin ya Kang, maksudnya masih masih melakukan isolasi di rumah Kang gitu Kang ya. Kalau di rumah waktu itu diisolasi di dalam kamar, nggak kontak dulu sama yang lain, ya lebih banyak berbagi ya. Jadi banyak banget Zoom, video call, berbagi lah. Agim sempat interview, Luna Ya, Maya juga sempat interview, ya, ya. sama Mas Sandiaga juga gitu. Jadi banyak lah. Jadi
seminggu pertama di rumah setelah pulang dari rumah sakit itu banyak berbagi dan memang padat banget ya. Bahkan hari kedua di rumah itu ada 8 interview sehari. Tapi Oh, memang udah saya niatkan ya, waktu di rumah sakit saya niatkan kalau Allah izinkan saya untuk sehat, saya ingin sebanyak mungkin berbagi dan ingin ikhtiar semaksimal mungkin untuk menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa manusia. nah, saya sempat juga melihat Kang Bima setelah sembuh dan pulih total dan recovery di rumah, terus kembali lagi bekerja, beraktivitas. Dilihat juga di Instagramnya kan, Kang Ya, Bima selalu dengan hal-hal yang menarik di Instagram. Dan pada saat itu juga sempat viral Kang, setelah Pak Wali kembali bekerja dan aktivitas di lapangan. Sempat ada marah-marah pakai toa di apa namanya di atas mobil kalau tidak salah Ubicap itu di satu tempat perbelanjaan. Memang sebelumnya apakah itu tidak dilakukan penjagaan ketat atau gimana Kang? Ada ya saya koordinasi lihat, sebelumnya gitu? memang banyak pelanggaran dibiarkan. Ya, Hmm. banyak pelanggaran dibiarkan Mhm. dan warga itu seolah-olah nggak merasakan COVID-19 itu bahaya. Ya, Seolah-olah ya sudahlah itu penyakit orang kaya gitu. Dan hari pertama bekerja saya merasa harus memberikan pesan yang sangat kuat. Jadi ya, pesan yang sangat kuat pada warga bahwa ya. yang paling harus dihindarkan adalah kerumunan itu. Mhm. Jadi banyak pelanggaran di PSBB, salah satunya adalah di pusat perbelanjaan. Jadi saya putuskan untuk datang ke sana karena saya banyak menerima laporan dari warga, di situ banyak kerumunan, terutama toko-toko. Nah, nggak mungkin Mhm. kita memang menutup semua, ya, tapi paling tidak ada satu shock terapi lah di situ. Jadi saya datang ke situ untuk menutup ya. Tetapi eh, toko itu pula yang pertama kali saya datangi ketika kemarin pemerintah kota memutuskan untuk mengizinkan toko non pangan kembali buka. Jadi toko itu yang pertama saya datangi ketika saya hari pertama kerja dan toko Ya. itu saya datangi pertama juga ketika saya mulai mengizinkan toko-toko non pangan untuk buka. Nah, dalam memutus penyebaran rantai ini, Kang, Pemkot Bogor apakah melibatkan ormas atau OKP-OKP yang berada di Pemkot Bogor gitu untuk membantu pemerintah kota atau hanya perangkat pemerintah saja, Kang? Ya memang banyak relawan ya, relawan di gugus tugas, relawan untuk edukasi, sosialisasi begitu. Tapi pada intinya ini kan juga harus hati-hati gitu ya, harus Ya, hati-hati. Jadi relawan itu lebih banyak kontribusinya untuk menyalurkan bantuan sebetulnya, ya. bantuan sosial dan lain-lain itu. Karena hari ini juga banyak kelompok-kelompok yang memang membutuhkan bantuan gitu. Jadi itu ada di gugus tugas ya, tapi bukan ke medisnya ya, tapi lebih kepada koordinasi bantuan sosialnya. Jadi memang eh, untuk relawan dan para ormas itu lebih kepada bantuan sosial ya, Kang ya. Ya, Ketimbang Kang, ini ada pertanyaan. Di ya. Kota Bogor, saya lihat kemarin sudah masuk pada tahap PSBB transisi, Kang. Hmm. Ya, Kang Bima di Instagram juga saya lihat menyampaikan bahwa kurvanya melandai pada tahap 3, Kang ya. Nah, tapi dengan adanya PSBB transisi ini beberapa toko non pangan juga sudah mulai dibuka, begitupun restoran dan tempat ibadah. Itu yang terjadi di Kota Bogor. Tapi secara nasional, kurvanya pada saat ini terus meningkat, Kang. Dan jumlahnya ya pasti meningkat. Nah, itu gimana tanggapan Kang Bima? Apakah Ya, semua langkah kita itu kan didasarkan hasil kajian dari pakar epidemiologi semuanya. ya, Jadi apa yang dianalisis para pakar, itulah yang kita dengar, itulah yang kita jalankan di Bogor. Bulan lalu ketika saya pertama kali masuk kerja kembali, saya minta mereka presentasi. ya, Intinya, Pak, Bogor ini trennya sebetulnya bisa bagus kalau ketat di PSBB. Makanya saya berusaha semaksimal mungkin untuk lebih ketat. Kedua, trennya bisa dipertahankan kalau misalnya pas Lebaran itu juga masih ketat gitu. Nah, terakhir beberapa hari yang lalu kita lihat datanya, kurvanya bagus. Jadi angka reproduksinya di bawah 1, terus melandai,
dan hari ini sudah 5 hari nggak ada pertumbuhan kasus positif gitu. Tapi saya bilang, tapi saya bilang ini belum aman. Ya. Kenapa? Karena kita belum ada di puncaknya. Jadi saya tidak pernah bilang aman, tapi saya juga sampaikan ke masyarakat, nggak mungkin kita itu menutup semuanya terus. Sampai kapan mau dibuka? Ya vaksinnya aja belum jelas ditemukannya kapan. Jadi pelan-pelan mulai ada variasi kebijakan, sedikit-sedikit, bertahap. Sekarang toko-toko dulu, kemudian rumah makan dulu, itu pun dengan protokol kesehatan yang ketat, supaya membiasakan warga ini, dan supaya roda ekonomi juga mulai bergerak. Ya, jadi pertanyaannya gitu, ketika orang tanya, Pak, kenapa dibuka rumah makan? Saya tanya, kenapa ditutup? Sampai kapan mau dibuka? Dan apa landasan dibuka? Kan nggak ada. Gitu. Jadi sekarang kuncinya adalah, kampanye besar kita sekarang cuma satu, protokol kesehatan. Ya pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, gitu. Itu 3 itu. Kalau semua warga udah patuh, insya Allah ini bisa kita akan kendalikan. Penularan bisa kita kendalikan. Dan sekarang PR-nya Bogor adalah membatasi, mengawasi supaya jangan banyak orang masuk ke Kota Bogor. Yang bahaya itu ya kalau pemudik dari Jawa atau dari mana-mana masuk ke Kota Bogor. Makanya saya perintahkan lurah untuk mengawasi. Jangan sampai ada arus mudik dari Jawa atau dari luar Jawa yang masuk ke Kota Bogor tanpa kita ketahui, tanpa kita data. Semua yang masuk Kota Bogor wajib diisolasi 14 hari. Nggak boleh nggak. 14 hari disiapkan tempat isolasinya. Ya, apalagi ya yang dikhawatirkan sekarang habis Lebaran ini kan pasti banyak yang datang lagi ke kota untuk merantaunya, Kang ya. Nah, kebijakan di Kota Bogor bagaimana, Kang? Kalau di Jakarta kan memang ada penjagaan di setiap perbatasan. Nah, di Kota Bogor sendiri bagaimana? Ya, ada sekitar 400 petugas ya di belasan checkpoint. Kalau ada kedapatan arus mudik masuk, kita minta putar balik. Nggak ada cerita. Putar balik. Nggak boleh masuk ke Kota Bogor. Kalau misalnya lolos sampai ke RW, di RW itu dicegat, diminta untuk masuk ke ruangan isolasi. 14 hari nggak boleh keluar. Itu. Dan semuanya didata. Dimasukin di aplikasi sehingga kita bisa tahu siapa aja yang sekarang masuk ke Kota Bogor. Gitu. Jadi pengawasan ketat banget. Penjagaannya berarti sampai tingkat RT dan RW juga ya, Kang? RW, ada RW siaga. Jadi RW itu sekarang banyak yang sistemnya itu satu pintu. Jadi hanya satu akses kalau masuk ke situ. Jadi orang baru begitu datang akan ketahuan. Karena di gang itu disiapin termoscan, cuci tangan, dan mengisi data. Ya, kalau orang di situ kan nggak apa-apa ya. Tapi kalau orang dari luar akan langsung ketahuan gitu. Kaitan dengan new normal, Kang Bima juga, bahkan Presiden juga menyampaikan bahwa kita akan menghadapi new normal. Nah, ada khawatiran masyarakat terkait dengan kebijakan untuk anak sekolah gini. Apakah di Kota Bogor akan pada tahap berapa sekolah itu akan dibuka? Apakah dalam waktu dekat atau dalam waktu 3 bulan atau 2 bulan ke depan, atau masih dalam kajian lagi, Kang? Karena ini riskan juga anak-anak atau anak siswa sekolah terpapar oleh COVID ini, Kang. Ini harus dipahami dulu ya. Untuk SD dan SMP itu kewenangannya memang pemerintah kota. Tapi kalau untuk SMA itu kewenangannya adalah provinsi. Ya, jadi di tangan wali kota lah kebijakan untuk SD dan SMP. Tapi untuk SMA adalah di provinsi. Tapi saya pribadi melihat yang paling bahaya, yang belum aman adalah sekolah. Kenapa? Karena begini, anak-anak itu tingkat imunitasnya baik. Ya, mereka biasanya menjadi orang tanpa gejala. Yang bahaya adalah anak itu sebetulnya positif, kemudian nggak ada gejala, dia sekolah, menularkan temannya, dan di sekolah itu kemudian jadi tempat pertukaran virus positif COVID. Ketika pulang, kenalah orang tuanya. Jadi itulah yang terjadi di London. London itu sempat ada relaksasi, sekolah dibuka lagi, tapi ada lonjakan di para orang tuanya. Karena anak-anak itu begitu pulang bawa virus. Ini yang bahaya. Jadi kalau menurut saya, sekolah jangan terburu-buru. Ya, saya pribadi sih sepakat. Kalau SD, SMP, sampai akhir tahun aja lah belajar di rumah. Sampai akhir tahun belajar di rumah. Sampai akhir tahun, Kang. Kalau saya
ya itu lebih setuju SD SMP sampai akhir tahun saja, 6 bulan lagi gitu loh. Kalaupun misalnya ada rencana atau ada arahan dari pemerintah pusat untuk mulai membuka, ya harusnya bertahap. Bertahap dan betul-betul dipikirkan semua sistemnya. Kalau protokol kesehatannya nggak siap, mendingan nggak usah. Ya sekali lagi, kalau protokol kesehatannya nggak siap, mendingan nggak usah. Dan mungkin nanti sistemnya diatur. Dalam seminggu hanya 20 anak yang masuk dan lain-lain. Ya. Jadi sekolah ini yang paling. Keputus tadi. Oke. Jadi Ya. apakah itu nanti akan dijadikan kebijakan Kang untuk SD dan SMP akan belajar di rumah sampai akhir tahun atau masih wacana? Belum. Kan itu menurut Belum. saya. Tapi kan harus Ya. dikoordinasikan lagi dengan provinsi, harus koordinasi lagi, lihat perkembangan dengan kementerian gitu. Itu pendapat saya pribadi sih, sebaiknya sekolah nggak usah buru-buru. Ya, ini musibah ini terlalu berat, ujian ini terlalu berat, dan nggak bisa sembarangan kita main buka aja, karena mempertaruhkan banyak hal. Jadi mulai per tanggal 27 kemarin sampai 4 Juni ya Kang ya, Kota Ya, Bogor melakukan tahap PSBB transisi, betul Kang? iya, betul. Ini saya baru mendengar nih, karena sebelum-sebelumnya tidak ada wacana atau isu yang diangkat ke publik tentang PSBB. Iya, kita kenal, tapi ada kata transisinya. Ini mungkin terobosan atau ide inovatif dari Kang Bima Arya sebagai pemimpin Kota Bogor. Gini, Boleh sedikit jelaskan? sebetulnya prinsipnya sama ya. Ini ada pembatasan sosial skala besar sama. Nggak boleh kerumunan, nggak boleh dulu buat pesta, buat konser, bekerja belum normal sama. Tetapi ada 3 kebijakan yang berbeda. Satu, toko boleh buka, yang kedua rumah makan boleh buka, dan yang ketiga rumah ibadah juga boleh. Tapi tiga-tiga ini dengan syarat ketat. Syarat ketatnya apa? Yaitu protokol kesehatan. Tiap hari kita cek. Ya, kenapa disebut transisi ya? Karena ini menuju fase baru nanti. Kalau dari kemarin sampai tanggal 4 kurvanya terus melandai, kita akan berlakukan protokol baru. Saya lebih senang menyebutnya protokol baru daripada normal baru. Ya, protokol baru itu kan aturan baru, sistem baru, cara baru gitu. Dan sekarang sedang disusun protokol baru itu. Saya ngundang kampus, ngundang para pakar, pengusaha, perhotelan, restoran, toko agama. Yuk kita rumusin sama-sama. Kalau di mall bagaimana? Kalau di tempat kerja gimana? Kalau tempat umum, fasilitas olahraga gimana? Nah, hanya ketika itunya sudah kokoh, ya baru kita sosialisasikan dan kita berlakukan gitu. Makanya disebutnya sekarang transisi dulu. Transisi. Jadi, Ya. tetapi ada memungkinkan juga kalau misalnya, mudah-mudahan jangan sampai terjadi ya Kang, kalau misalnya PSBB transisi ini eh, malah meningkat gitu, malah meningkat. Apakah akan dibalikan seperti semula, Kang? Pasti. Kalau kemudian ternyata malah ada lonjakan, kita kembali lagi. Kita perpanjang lagi PSBB dengan jauh lebih ketat. Itu harus kita putuskan. Ini saya sampaikan kepada warga Bogor. Kita Ya. ini trennya bagus. Kalau terus bagus, kita masuk babak baru, siap-siap. Tapi kalau ternyata warga nggak disiplin, ya kita balik lagi. Ya apa boleh buat? Kita harus lebih ketat lagi. Begitu kira-kira. Jadi memang sangat diperlukan kedisiplinan bersama ya Kang gitu kan. Ya, betul. Pemerintah, warganya, lalu petugas-petugasnya. Memang agak berat sih. Kemarin saya sempat lihat juga Kang Bima live dengan Dr. Tirta, yang sebelumnya kita juga sempat live dengan Dr. Tirta. Ya. Karena dan sempat juga disampaikan oleh beliau terkait dengan new normal. Sebenarnya new normal itu sama saja seperti PHBS, perilaku Perilaku sehat. hidup bersih dan sehat. Ya, perawatan hidup bersih dan sehat. Itu sebenarnya juga sudah diajarkan dari dulu pada saat sekolah tingkat dasar gitu ya. Nah, sekarang dengan adanya COVID ini jadi bikin kita jadi waspadanya jadi meningkat gitu ya, Kang ya. Dan ini harus diterapkan bersama-sama. Gitu. Iya,
basicnya sama. Sekarang semuanya wajib hidup sehat. Kalau masih nekat untuk hidup nggak sehat, masih ngerokok, Ya. masih begadang, makanan nggak sehat, nggak pernah olahraga, risikonya yang dihadapi besar. Itu aja ya. Nah, tapi yang berbeda adalah ya kalau pola hidup perilaku hidup sehat biasa di zaman dulu cukup hidup sehat, olahraga, makan sehat. Kalau sekarang harus tambah masker, harus tambah cuci tangan, harus dengan jaga jarak. Itu. Nah, Sama ini yang saya kalau sebut tadi protokol baru. sama kalau sakit dan flu sedikit langsung istirahat ya Kang ya, jangan merasa sok kuat gitu kan. Kebanyakan kita flu sedikit mengabaikan gitu Kang ya. Ya, ya, tapi setiap orang itu memang daya tahan beda-beda, gejalanya beda-beda. Yang penting itu kita, menurut saya, positive thinking. Karena kalau negative thinking, kalau paranoid, kalau terlalu kepo nggak jelas, itu justru membuat imun itu turun, ya. Nah, jadi sekarang ini saya lihat banyak yang secara psikis itu terganggu, terlalu sering dengar berita yang ngeri, terlalu paranoid, takut ini takut itu, ya itu aja buat imun drop gitu. Makanya judul buku saya ini positif, ya supaya Itu ada apa? di toko buku Gramedia atau toko buku lainnya Kang? Insya Allah ini nanti akan ada di Gramedia. Penerbitnya Kompas Gramedia. Oh, belum belum dipublish sih Kang ya. Belum. Baik. Saya sambil bacain komen-komen mungkin ada pertanyaan yang ingin Ya. disampaikan. Saya sambil minum boleh ya? Boleh Kang, mangga Kang. Ini katanya harus banyak minum yogurt. Minum. Biasa lari rutin Kang dengan adanya kayak gini masih lari Masih ngelilingin lari kota saya. Masih. atau hanya di Saya rumah tapi treadmill aja Kang? enggak, saya di sekeliling rumah aja. Jadi pagi-pagi mungkin 3 sampai 5 kilo, seminggu 3 kali atau seminggu 5 kali. Baik Kang, saya sambil baca. Jadi jadi kami juga melakukan koordinasi dan kerjasama juga dengan PPI Kota Bogor, Kang, yang mungkin ada yang menjadi bagian staf ahli juga, Kang Bima, ada Kang Toto, salah di situ, yang lain. Nah, jadi kebijakan PSBB transisi itu tempat keramaian, mall, restoran, tempat pembelanjaan, termasuk tempat ibadah itu sudah bisa mulai dibuka, hanya saja dilakukan protokol-protokol kesehatan, Kang ya. Enggak semua. Jadi Nggak kayak masjid misalnya, kalau siap dengan protokol kesehatan, oke. Tapi kalau kita dapati misalnya masjidnya buka, tapi nggak ada protokol kesehatan, ya kita minta untuk tidak melanjutkan gitu. Jadi toko pun begitu. Saya keliling terus ya. Begitu ada rumah makan nggak ada protokol kesehatannya, kita peringatkan. Kalau besoknya masih begitu lagi ya kita tutup gitu. Jadi hanya boleh buka kalau ada protokol kesehatannya. Dan itu ada perwalinya. Kalau enggak ya kita kasih denda. Kita denda mereka. Berarti ada persyaratan khusus yang harus mereka ikuti, Kang ya? Iya. Diinformasikan. Iya. Kang, kemarin saya juga sempat melihat ini hanya apakah pada saat memimpin di saat pandemi ini diperlukan power lebih, Kang, atau hanya komunikasi secara pendekatan dengan tim itu bagaimana, Kang? Jadi saya kemarin sempat melihat Kang Bimaria juga melantik kepala Satpol PP yang baru, Kang. Nah, dan saya juga mengikuti perkembangannya di Instagram, beliau juga cukup aktif turun ke lapangan membantu. Apakah itu menjadi kunci juga bahwa tim juga harus ikut berperan dan mengikuti arahan langsung dengan cara dan powerfulnya Kang Bima memimpin? Ini situasinya nggak normal. Ini situasi perang. Musuhnya nggak kelihatan, logistik terbatas, dan banyak yang harus diselamatkan. Berat ini, berat. Jadi betul-betul ujian kepemimpinan bagi semua. Nah, karena itu saya sampaikan ke kepala dinas dan camat, ini ujian kepemimpinan untuk saya, untuk kalian semua. Akan terlihat mana camat sejati, mana camat yang berdiam diri, mana lurah yang berani, mana lurah yang cari aman gitu ya. Akan terlihat semua. Semuanya akan bisa melihat.
Nah, karena itu saya bilang saya perlu petarung. Saya perlu orang-orang dengan nyali. Karena di saat seperti ini, banyak banget yang nggak pasti. Aturan bisa nggak pasti. Ya, kemudian kalau masih mikir nanti orang ngomong apa, kita akan bisa jalan. Dalam keadaan normal saja, kita sudah pasti punya risiko dicaci atau dibully. Punya risiko begitu. Ini keadaannya nggak normal. Ketika saya memutuskan untuk menutup toko, menutup pasar, membongkar kios, udah pasti banyak yang membuli dan mencaci saya. Tapi kita harus jalan terus. Karena yang kita pegang adalah niat kita untuk menyelamatkan sebanyak mungkin manusia berdasarkan kewenangan yang kita miliki. Gitu. Kalau kita takut-takut nggak bisa. Nggak bisa. Semua sekarang ada risikonya. Dan ya, kita perlu risk taker. Ya. Kita perlu orang-orang yang berani mengambil risiko di kala seperti ini. Itu satu. Yang kedua, ini bukan Superman. Ya, saya nggak bisa sendiri. Ini super team. Nah, karena itu saya sampaikan kepada staf saya semua. Kolaborasi. Buka semuanya. Minta bantu komunitas. Minta masukan dari para pakar. Nggak usah so tahu deh. Nggak usah bisa perang sendiri. Kita harus keroyokan sama-sama. Dan semua harus berbagi tugas. Jangan sampai ada lurah ini turun ke lapangan terus, lurah tetangganya tidur terus. Ya, ada pasukan yang rajin di lapangan menyambung nyawa, ada kepala dinas yang tidur. Makanya saya selalu membangkitkan sense of urgency. Ini darurat, ini perang. Yuk, semuanya berbagi. Bukan berarti saya meminta semua turun ke lapangan seperti saya, enggak lah, enggak usah seperti itu. Tapi ya do your job dong. Kalau Anda punya tugas untuk mendata bantuan, lakukan itu dengan cepat. Kalau Anda punya tugas untuk surveillance, untuk tracing system, untuk isolasi warga, lakukan itu. Intinya begitu. Dan ini yang saya coba untuk selaraskan, supaya orkestranya ada. Dan yang paling penting adalah kita semua harus optimis. Ya, percayalah bahwa saya selalu yakin ya bahwa nggak semua bisa kita selesaikan dengan ikhtiar manusia. Ikhtiar kita ada batasnya gitu loh. Let's do our best, but insya Allah God will do the rest. Kita lakukan yang kita bisa, sisanya akan dilakukan oleh Tuhan, kira-kira begitu. Buat kita masa depan suram, terowongannya gelap. Kenapa? Karena belum ada vaksin. Tapi yakinilah bahwa kalau kita berprasangka baik kepada skenario Tuhan, kita akan diberikan yang terbaik. Entah apa jalannya, akan diberikan yang terbaik. Jadi ujung-ujungnya adalah percayalah, minta kepada Tuhan. Jadi kalau boleh saya simpulkan, memimpin saat pandemi ini lebih seperti berada di tengah-tengah gitu, Kang, yang mendorong semuanya, mendorong semua potensi yang ada, tim, lalu masyarakat juga, dan tidak menjadi Superman, tapi menjadi super tim. Ya. Kang, terakhir mungkin Kang, bisa disampaikan buat teman-teman dan para pemuda nih Kang, apa yang bisa kita lakukan atau jujur sudah menjadi suatu inspirasi buat kita semua di saat pandemi ini memimpin suatu kota Bogor, dan sejauh ini alhamdulillah berhasil dengan tujuannya Kang yang Kang rencanain, dan mudah-mudahan ke depan juga terus berhasil dengan apa yang direncanakan oleh Kang Bima Arya. Pesan-pesannya mungkin Kang untuk kita semua sebagai pemuda yang menjadi calon pemimpin nanti pastinya. Kita ini generasi terpilih. Nggak ada lagi dalam sejarah dunia cobaan yang lebih berat dari ini. Black Death di Eropa nggak seperti ini. Spanish Fly 1 abad yang lalu juga nggak seperti ini. Ini berat. Dan kita adalah orang yang terpilih. Jadi barang siapa yang bisa melewati ujian ini, makomnya, levelnya insya Allah akan naik. Gitu. Jadi bagi anak-anak muda menurut saya, ini adalah tes kita semua. Dalam kondisi perang seperti ini, kita berperannya seperti apa? Boleh kita milih jadi pasukan rebahan misalnya. Tapi sejarah mencatat, Anda kelasnya ya kelas rebahan. Gitu. Boleh Anda milih untuk misalnya cukup untuk memberikan motivasi lewat tulisan, bisa juga. Atau ada pilihan lain misalnya untuk menjadi relawan di garda terdepan dengan penuh risiko. Ya. Tapi intinya, apapun itu,
nanti ketika situasinya membaik, harusnya kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Menjadi pemimpin yang lebih baik, anak muda lebih kreatif, dan lain-lain. Itu pertama. Yang kedua, menurut saya, ada satu hal yang sangat bisa kita lakukan sekarang. Tebarkan energi positif dan optimis. Nggak usah nyalah-nyalahin deh. Nggak usah membuli sana, membuli sini. Ya, kita perkuat yang ada, kita lakukan apa yang kita bisa. Sebarkan energi positif dan optimis. Dukung tenaga medis di lapangan. Dukung petugas yang berjibaku di lapangan untuk mengawal PSBB misalnya. Kemudian banyak sekarang komunitas yang melakukan fundraising. Yang dibutuhkan sekarang adalah face shield. Ya. Sekarang kalau dulu masker, sekarang mulai banyak orang yang pakai pelindung wajah gitu. Oke, itu sangat dibutuhkan. Bogor sekarang saya mau bagiin face shield ini untuk seluruh pedagang pasar. Face shield itu bisa dibuat sendiri ya. Jadi sekarang mari mainkan peran sesuai dengan kapasitas masing-masing. Sayang kalau cuma rebahan di rumah aja. Gitu kira-kira. Baik. Jadi ini kesempatan justru ya untuk para anak muda untuk mengambil peran dan memilih gitu ya. Jangan sampai sejarah mencatat malah menjadi kaum rebahan yang tadi Kang bilang tadi. Terima kasih. Kaum rebahan memang hari ini pahlawan. Ya, daripada yang jalan-jalan keluar nggak jelas hanya untuk hiburan atau magabut ya, itu pecundang ya. Tetapi sebaiknya apalagi anak-anak PPI, Paskibra yang doktrinnya luar biasa, disiplinnya luar biasa, mental fisiknya luar biasa, harusnya bisa melakukan yang lebih dari sekedar rebahan di rumah. Ya. Baik. Terima kasih Kang. Gak kerasa udah 30 menit. Ya. Ini waktu yang singkat namun juga sangat banyak arti dan nilai yang bisa kita ambil. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Pak Wali. Semoga sehat terus, semoga apa yang direncanakan untuk Kota Bogor dapat terlaksana dan berhasil, dan semoga kita juga bisa kembali ke aktivitas seperti itu. Sukses terus Kang Bima Arya, sehat-sehat terus, salam untuk teman-teman tim. Sehat, semangat untuk semua. Sehat. Salam tangguh. Terima kasih Kang Bima Arya, saya pamit undur diri. Ya, itulah 30 menit teman-teman, cukup banyak pesan yang bisa kita ambil di tengah pandemi ini. Tadi pesan dari Kang Bima Arya untuk para pemuda, memang sebagian dari kaum rebahan itu menjadi pahlawan, tapi sebagai pemuda harusnya kita bisa mengambil lebih, melakukan hal yang positif ketimbang harus melakukan rebahan di rumah. Semoga semua sehat-sehat dan dijauhkan dari virus corona ini. Kita berdoa semoga juga segera selesai agar kita bisa aktivitas kembali seperti semula. Jangan lupa, tadi saya sampaikan di awal, selain Pusaka Live di Instagram, kami juga punya program Pusaka Live Record yang ada di YouTube channel PPJP. Silakan di-subscribe, di-share, di-like. Banyak hal-hal yang menarik di sana. Banyak juga narasumber yang kita undang untuk interview dan berbagi cerita untuk kita. Sampai saat ini juga Purna Paskibraka Indonesia masih mengadakan galang solidaritas dengan kolaborasi skala besar. Barangkali teman-teman ada yang ingin mengikuti dan membantu untuk korban COVID, silakan cek di Instagram PPIJP untuk membantu sesama teman-teman kita, saudara-saudara kita yang terdampak oleh COVID Corona ini. Akhirnya, saya pamit undur diri. Terima kasih yang sudah bergabung dan menyaksikan. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi di pusaka-pusaka lainnya. Jangan lupa follow Instagram PPJP dan nantikan info-info menarik lainnya. Terima kasih, saya pamit undur diri. Sampai ketemu di Pusaka 5. Oh, jangan lupa hari Minggu, ya, udah kebocor deh.
Jadi hari Minggu PPJP punya acara dan program musik playlist sentral 2020. Apa itu musik playlist sentral? Silakan lihat juga di Instagram. Intinya hari Minggu nanti akan ada live juga di YouTube channel PPJP dan akan ada live juga di Instagram PPJP. Jadi event terdekat kami nanti ada EPC 2020, jangan lupa saksikan di YouTube channel musik playlist Sentral 2020. Oke, saya pamit undur diri. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Tetap semangat, tetap sehat, agar kita tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Pamit undur diri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.